Nah, itu kan kayak batin tuh kayak diri tuh kayak ketarik itu. Duh gitu. Nah, kayak nyentuh gitu dalam ya, tapi nggak terungkap. Nah, itu tuh beratnya. Jadi itu rasanya. Jadi kalau udah kerasa gitu, nah pada saat posisi di situ itulah state of mind-nya. Kita ambil ya, kita ikat. Nah, disitulah kita letakkan jangkar. Untuk Anda di pagi hari ini. Dan senang sekali kalau pagi hari ini selain sudah dibuka oleh satu mupos begitu ya, bahagia. Dan tentunya kita juga akan lebih bahagia lagi sahabat MK karena kita akan berbincang dengan narasumber kami yang luar biasa lah. Ini sudah pernah berbincang kita ya, tapi insya Allah hari ini kita akan lebih seru lagi karena bersama dengan Coach Erik Hadisaputra, Eskom M Engineering. Beliau ini merupakan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dan Direktur Kehumasan serta Urusan Internasional. Halo Coach Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nita? Alhamdulillah, kabar sehat. Coach Erik, kabar sehat di sana? Alhamdulillah, sehat dan menginspirasi. Siap, selalu menginspirasi Coach Erik. Coach Erik, Alhamdulillah. tema kita hari ini menarik sekali soal jangkar bahagia. Ini dua kata yang berbeda, Coach. Ada jangkar, Ya, ada bahagia. Maksudnya apa ya, nih, Coach Erik? ya, terima kasih. Kadang-kadang, jadi awalnya gini, saya kan waktu satu ketika itu sahabat MK dan Mbak Konita, istri itu suatu ketika saya pulang ke rumah bilang gini, Mas, coba transfer saya kesabaran. Karena saya bisa maklum ya, kita anak 3, kemudian yang nomor 3 kan baru lahir ya setahunan yang lalu lah pas COVID ya. Jadi kalau rumah itu kan pada subuh sampai siang tuh wah rapi semua tertata. Kalau udah siang sampai malam itu rumah jadi kelas belajar mereka, pokoknya jadi taman bermain. Semua mereka keluarkan ya udah biarin gitu aja. Nah lalu saya bilang gimana caranya transfer kesabaran ya kan? Nah, ternyata kenapa kok kita bilang jangkar lalu bahagia? Jadi bahagia itu sebenarnya bisa kita jangkar, intinya begitu. Artinya apa? Bahwa kenapa orang itu kok merasa sulit, susah, ya? Karena ternyata di dalam pikirannya itu memang sedang merasakan kegundahan, kegelisahan, capek. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, itu kan nanti mengganggu cara berpikirnya, ganggu hari-harinya. Jadi kayak nggak sesuai dengan mupos kita pagi hari ini kan, mupos kita hari ini kan harus ceria, bahagia. Nah, jadi nggak senang itu sebenarnya karena di dalam pikiran kita itu sedang berkecamuk tentang satu hal yang membuat kita tuh nggak enjoy. Nah, maka untuk bisa sebenarnya loh ya, salah satu cara untuk cepat lalu menanggulangi ini caranya adalah satu aja. Apa yang pernah kebahagiaan yang sangat kuat pernah kita rasakan. Itu saja. Modalnya cuma itu. Jadi kalau ada persoalan, tak hari-hari pokoknya dalam aktivitas apapun ya, ketika ada sesuatu yang mengganjal kita, lalu bikin kita nggak nyaman, nggak enjoy, ngajar misalnya mahasiswa matiin kamera, matiin audio, tinggal dosennya sendirian. Mau marah boleh, tapi kan capek. Atau kita ngomong nggak didengerin. Kita bantu, jawabnya makasihnya nggak tulus. Atau hal-hal lah yang bikin kita berharap tapi yang diharap palsu. Gimana caranya netralisir ini segera? Salah satu caranya adalah tadi dijangkar bahagianya. Apa rasa bahagia yang pernah kita rasakan, yang pernah kita ingat, yang pernah kita alami? Itu aja, Coach. Satu aja. Kalau sudah dapat, nah yang satu itu lalu kita visualkan dalam pikiran kita visualkan, kita bayangin lah ya, orang bayangin itu kan kadang-kadang konsentrasi ya dengan ya relax, memejamkan mata. Makanya mengapa orang kalau mau relax sebentar itu gampang caranya. Tarik napas dalam. Jadi kalau orang misalnya ada capek, tergesa-gesa, itu kalau mau netralisir cepat, udah duduk tenang, tarik napas dalam.
Dalam namanya. Karena kalau otak ini masih bekerja di gelombang gamma atau beta, apalagi gamma ya, itu sangat kredit. Jadi Coach Konita itu udah lagi mau ngajar, ada deadline, oh ini mau harus disiapkan, skripnya belum selesai. Itu kan, nah, kalau udah kayak gitu, itu orang nggak bisa konsentrasi. Dia sedang tinggi-tingginya, nah itu nanti kalut. Caranya adalah tenang, rileks, tarik nafas dalam. Nah, tarik nafas dalam itu untuk mengubah gelombangnya dari gamma beta menuju alfa theta. Nah, relaksasi itu kan di alfa. Jadi kalau orang mau ngomong kok ngomongnya enak ya, enjoy ya, karena dia mencoba untuk lebih rileks, lebih santai, dan itu gelombangnya di alfa. Nah, ketika sudah dapat satu yang bahagia tadi, lalu coba hadirkan dalam ingatan kita, itu aja syaratnya. Hadirkan dalam ingatan kita. Nah, kalau sudah hadir dalam ingatan kita, begitu sangat emosional, misalnya gimana caranya kok sangat emosional rasa bahagia itu? Kalau Coach Nita membayangkan sesuatu yang sangat bahagia itu ada enggak tanda-tandanya kalau di tubuh itu misalnya kayak merinding, apalagi itu? Apa ya Coach, lebih semangat, lebih Gitu. Kalau kalau mungkin sahabat MG yang jatuh cinta itu kayak ketarik. ah, Oh ya, pernah ketarik ya. iya Aduh, betul aduh, betul. ketarik tapi Berdebar. Mhm. nah itu kan kayak kayak batin tuh kayak diri tuh kayak ketarik tuh. Aduh gitu. Nah, kayak nyentuh gitu dalam ya, tapi nggak terungkap. Nah, itu tuh berat ya. Jadi itu rasanya. Jadi kalau udah kerasa gitu, nah pada saat posisi di situ itulah state of mind-nya. Kita ambil ya, kita ikat. Nah, disitulah kita letakkan jangkar. Meletakkan jangkar. Nah, cara meletakkan jangkar itu adalah misalnya ketika posisinya sudah bahagianya tinggi di situ posisinya, lalu kita kuatkan pikiran kita. Kalau ada orang yang mau kuat misalnya dengan dia hentakkan kakinya atau dia ya kan ada ya orang tuh kalau udah mau semangat tuh kan kadang-kadang atau dia nah kira-kira gitulah dihentakin gitu, Iya. digituin atau kakinya gitulah kira-kira. Nah, itu dibikin jadi state. Jadi pada suatu saat misalnya kita lagi galau, lagi nggak senang pada sesuatu, state tadi kita bangunkan lagi dengan cara, nah gitulah kira-kira. Jadi kita bisa, nah, itu langsung narik tuh rasa bahagianya tadi. Bisa juga misalnya diberi jangkarnya dalam bentuk apa ya, sarangeo misalnya. Daripada ini Korea lebih bagus, ini jangkar bahagia kita. Jadi begitu kita Oke. bukan ini bahagia rasa. Begitu Coach gambarannya. Siap siap. Artinya setiap orang punya jangkarnya masing-masing ya Coach Erik ya? Iya, setiap orang itu pasti punya rasa bahagia, betul nggak? Betul. Yang jadi masalah adalah dalam hidupnya tidak ada bahagianya sama sekali. Nah itu Coach. Ada, Kenapa nggak? itu Coach? Ya kan ada orang kadang-kadang komen gitu, hidup saya ini tidak ada bahagia-bahagianya. Dia. Mesti ada yang pernah lah bahagia, entah dia mau tapi naik kelas, atau dia dapatkan prestasi, atau dia makan enak, atau dia diapresiasi itu diposisikan, dianggap, diberi kesempatan. Nah kan itu kan sudah posisi yang bikin bahagia. Sekarang kita lihat loh, Coach kan kayak kita diberi lah. Masa kita diberi tidak pernah bahagia? Saya yakin cuman, ini tadi, kenapa bahagia itu tidak pernah muncul? Karena ditutupi dengan rasa susahnya kita. Ditutupi dengan rasa kecewanya kita, ditutupi dengan rasa bencinya kita, malasnya kita, kemudian sudah hopeless ya. Jadi semua yang pernah bahagia itu tertutup dengan kekecewaan itu. Kalau kayak gini caranya, udahlah enggak usah aja, sama aja kok, enggak ada artinya. Nah, itu kan sesuatu yang hopeless. Kalau kita lihat, pasti kita pernah bahagia kok. Dilihat aja tingkatan pemberian. Pemberian itu ada 4 level loh, Coach. Nah, jadi bertumbuh bersama dalam kreativitas. Nah, kenapa kita bilang bertumbuh bersama dalam kreativitas? Jadi tumbuh bersama itu kan adalah, jadi kalau udah creativity itu sebenarnya sudah bahagia. Jadi orang kreatif itu pasti rileks.
Karena tidak mungkin kreativitas itu muncul dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan tidak mungkin muncul. Jadi kreativitas itu muncul dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang sangat enjoy. Nah sekarang kita lihat sahabat MG, ya. Anda pernah diberi seseorang, ya kan? Pasti itu. Sekarang kita lihat di mana pemberian yang sudah sahabat MG dapatkan. Yang pertama, level nomor 1. Berarti saya bicara yang paling bawah. Kalau kita diberi materi, kita dikasih uang, nah itu, mungkin kita bahagia, Ya. kita senang. Tapi pertanyaan saya, sampai berapa hari senang? Paling cuma 2 hari ya Coach, habis itu udah sedih lagi ya. Dikasih uang, bilang, besok minta lagi, berharap lagi nggak dikasih? Mau Kenapa? lagi Coach. Mau lagi. Karena berarti tingkatannya sebentar sekali. Jadi kalau kita dikasih orang misalnya uang 1 juta, saya nggak yakin bertahan sebulan. Nggak yakin. Ya. Bahagianya paling, ya hari itu aja lah bahagianya. Sama lah seperti orang itu kalau diberi, apa ya, tahu kalau dia dapat honor atau naikkan gaji gitu. Senangnya kapan dia? Ya pas baca aja kan. Besoknya, ya dia udah biasa aja. Dia biasa aja. Karena keinginannya naik. Gitu. Keinginannya jadi meningkat. Itu satu. Pernah kan sahabat MG ya? Konita juga pernah dapat. Nah, sekarang kita naik ke level kedua. Kita ya, diberi yang namanya pembelajaran. Kita diajari. Contoh, kita diajari ngeracik kopi. Dengan kita dibayari minum kopi. Itu lebih panjang mana bahagia? Lebih panjang kalau diajarin bikin kopi Coach. Betul. Kita jadi kayak satu saat bisa buka Coffee shop. Kita diajari oleh senior kita. Kamu kalau siaran, itu kayak gini mas, caranya. Terus kita diajari sama dosen kita. Jadi gini ya, yang namanya komunikasi itu ada 2. Kita diajari. Begini loh teknik ngambil kamera itu. Kita diberikan pembelajaran, course. Apa yang kita dapatkan dari course itu? Ilmu kan? Ilmu itu apa? Ya sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita, bisa membuat kita berbeda dengan orang lain, bisa membuat kita cara pandangnya lebih dewasa dari orang lain, karena kita punya ilmunya. Makanya orang kalau punya ilmu itu kan menghadapi persoalan kan tenang saja. Coba, ketika kita pernah mengalami sesuatu, sahabat MG, dan suatu saat kita mengalami hal itu lagi, bagaimana respon kita terhadap persoalan itu? Pasti kan lebih tenang, tuh. Iya kan? Contoh, sahabat MG pernah gagal menikah. Misalnya, contohnya ekstrim. Contohnya pedih ya Coach ya? Ini agak ekstrim. Gagal gitu. So, kan ya apa ya, pasti nggak kuat kan. Tapi satu saat, karena sudah pernah mengalami, dan ketika dekat lagi bersilaturahmi, kemudian apa ya, berkenalan dengan seseorang, ta'aruf dengan seseorang, lalu ada tanda-tanda, oh kayaknya beda pandangan. Ketika ini ternyata oh tidak bisa dilanjutkan, gimana rasanya? Oh ya udah, memang bukan. Lebih tenang kan? Lebih tenang. Atau mendapatkan target pekerjaan yang suka deadline. Karena udah biasa dikejar deadline. Akhirnya kan enjoy aja untuk melakukan deadline. Bahkan deadline jadi lifestyle. Kalau ada tugas ditanya, deadline-nya kapan? Kayaknya pas deadline. Biasa. Nah, itu namanya diberi pembelajaran. Nah, sahabat MG pasti udah sering kan dapat diajari orang, dikasih tahu orang. Jadi kalau orang ngasih tahu kita, cuma ngasih tahu doang, kok ngasih uang gitu. Uang itu lebih rendah daripada dikasih tahu.
Karena yang dikasih tahu itu kita jadi ngerti. Kalau kita udah ngerti, apa yang terjadi? Kita kan jadi bisa mencoba. Mhm. Itu nomor 2 tuh level. Mau lebih bahagia lagi, naik level yang ketiga. Namanya diberi kesempatan. Apa itu diberi kesempatan? Contoh, tadi levelnya mahasiswa. Katakanlah mahasiswa sudah diajari. Terus ketika diberi kesempatan tuh, contohnya gini, dosennya lihat, ini kamu kayaknya cocok jadi asisten. Nah, cocok jadi asisten. Saya kebetulan besok itu bersamaan ada tugas. Nah, saya ada jadwal juga. Saya minta tolong. Nanti saya memberikan penguatan di awal, nanti tolong dilanjutkan. Wah, ya kan? Dikasih kesempatan. Atau dosennya, saya harus keluar kota, praktikum tolong kamu handle. Ya, minta tolong kamu handle, karena waktunya bersamaan. Saya benar tidak bisa. Itu diberi apa? Diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Loh, dikasih panggung. Dikasih panggung loh. Nah, cuman ada orang yang berpikirnya negatif. Wah, ya enak dia. Saya yang ngisi itu yang dapat. Nah, itu cara berpikir sempit. Cara berpikir sempit. Jadi kita itu ketika diminta tolong, misalnya kayak penyiar lah. Coach Konita itu sudah lihat, ini kayaknya yang lagi magang ini bagus ini. Bagus. Terus kita coba dia, Derek kamu yang opening. Hah? Aku Mbak, serius? Iya, kamu yang opening. Wah gimana Mbak? Itu kan pertama kali opening dia gimana? Iya. Tapi kita beri dia kesempatan opening, apa yang terjadi? Ya akhirnya punya pengalaman untuk melakukan opening. Sama ketika orang dikasih kesempatan, berarti kita sedang diberikan waktu untuk mencoba. Waktu untuk mencoba itu, wah itu luar biasa pengalamannya. Kenapa? Karena kita merasakan sendiri, betul nggak? Betul. Begitu kita udah coba, begitu kita sudah melakukan, apa yang berikutnya akan dilihat oleh orang lain. Begitu kita sukses diberi kesempatan, maka kita akan mendapatkan pemberian puncak. Apa itu, Coach? Pemberian pemberdayaan. Lalu kita bilang, kayaknya untuk mata kuliah ini kamu yang cocok pegang berikutnya. Kamu yang jadi dosennya. Saya mikir yang lain. Begitu lihat si anak muda ini, ternyata yang tadi praker ini bagus openingnya. Dek, besok kamu aja yang siaran. Mbak, udah, aku udah lihat. Kamu mampu. Nah itu. Orang bisa diberikan tanggung jawab penuh setelah dia diberi kesempatan. Nah makanya orang bilang, kamu jangan menolak kesempatan. Kan ada, kesempatan akan datang 2 kali. Tenang aja. Kadang orang bilang, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Memang benar. Karena apa? Pada saat kesempatan itu, kita diminta untuk ngambil challenge. Kecuali kalau kita pada saat kesempatan itu datang, kita juga sedang mengerjakan kesempatan yang lain. Nah, itu beda urusan. Ya kan? Pasti akan, kalau kita berkualitas, kesempatan itu akan datang lagi. Ingat ya, kalau berkualitas, kesempatan itu akan datang lagi. Tapi kalau kita baru, sulit. Contoh, wah ini mau minta tolong Mbak Konita untuk melatih menjadi announcer profesional itu gimana ya? Mbak minta tolong tanggal sekian. Aduh mohon maaf, saya nggak bisa, saya sudah ada jadwal kuliah. Itu kesempatan kan, diminta tolong. Tapi karena yang diminta profesional, kira-kira besok diminta lagi nggak? Diminta lagi. Yang diminta adalah profesional, nah itu beda. Tapi kalau kita baru, belum punya pengalaman, nah ini challenge. Ketika kita mengambil itu dan akhirnya kita dilihat, lalu kita dipercaya, maka kita dapat level pemberian paling tinggi yang itulah untuk kebahagiaan kita di masa depan. Apa? Pemberdayaan. Maka banyak orang-orang menjadi leader sekarang, menjadi profesional sekarang, mereka tidak pernah lepas dari diberi kesempatan. Mereka ambil kesempatannya,
Akhirnya mereka tunjukkan kualitas dirinya. Lalu yang muncul pada orang lain adalah Anda yang paling cocok. Siap, Kan Coach Erik. kesempatan ini puncaknya kan, Coach. Betul, betul. Yang Melihat terkadang, orang. iya, betul. Terkadang masalahnya Coach udah dapat kesempatan tidak diambil karena takut gagal. Nah, tapi ingat, itulah kesempatan yang menurut saya mahal sekali pada waktu itu harganya. Tapi kembali lagi kepada kita. Kalau kita mau merenung sedikit, kenapa nama kita yang muncul? Kan gitu kira-kira. Oh, berarti ada kepercayaan. Ada jalur yang sedang dipersiapkan pada kita. MKFM Radio.